Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan fikih. Kita masuk ke salat al-jum'ah. Al-jum'atu dengan dhammah mim, jumu'ah, rakaatan, 2 rakaat. Tu'addayani waqtadz zuhur fil yaumil ma'ruf, yang dia ditunaikan di waktu zuhur di hari Jumat. Wahiyya salah mustaqillah la zuhra maksurah. Salat Jumat ini salat mustaqil, bukan zuhur yang dia diqasar dari 4 jadi 2 ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Wahiyya kaghairiha fil arkan wasyurut wal adab. Salat Jumat sama seperti salat fardu yang lain, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya. Nah, tetapi nanti ditambahkan ada syarat masalah khutbah. Syurutu wujubil jum'ah. Ya, ada 2 syarat. Yang pertama syarat wajib melakukan Jumat, yang kedua syarat sah melakukan Jumat. Yang pertama pembahasan kita syarat wajib salat Jumat. Ya. Apakah setiap kita itu wajib salat Jumat? Ada syaratnya. Kalau terpenuhi semua syarat ini maka dihukumi wajib. Syarat wajib salat Jumat itu ada 7. Ada 7. Pertama al-Islam. Agamanya Islam. Karena apa? Karena semua ibadah itu tidak sah kecuali kalau dia Islam. Ya. Yang kedua al-bulugh, balik. Ya, balik dia, baik dia sudah ihtilam, mimpi basah, ataupun dia wanita haid, ataupun sudah 15 tahun hijriyah, tahdidiyah, maka dia sudah balik. Orang yang balik dia wajib melakukan semua syariat yang diwajibkan padanya, diantaranya Jumat. Kalau dia belum balik maka belum wajib. Ya, anak-anak kita yang masih usia-usia 10 tahun, 12 tahun belum balik, itu belum wajib. Tapi sama dia diajak untuk melakukan sholat. Ya, dalilnya umum, sholat apapun termasuk Jumat diperintahkan di usia 7 tahun. Kalau sudah dia mumayyiz usia 7 tahun, 7 tahun hijriyah, maka dia diperintahkan, diajak sholat Jumat. Kalau dia tidak mau, tidak mengapa, dibiarkan. Ya. Kalau 10 tahun diajak tidak mau, nah ini baru dia dipukul, ya, pukul dengan pukulan yang ringan, bukan pukulan yang kuat. Wal aqlu, akal. Dia seorang yang berakal. Adapun seorang yang dia hilang akalnya, baik itu dia berupa sakit ataupun tidak sakit, maka dia tidak wajib melakukan Jumat. Minum obat misalkan dia, kemudian sampai hilang akalnya, maka ketika hilang akalnya itu di waktu wajib Jumat, ya, sampai selesainya Jumatan dia belum ada akalnya, maka dia tidak wajib. Ya. Wal hurriyah, yang selanjutnya hurriyah. Hurriyah ini lawan dari seorang yang masih budak, merdeka. Hurriyah sekarang alhamdulillah sudah perbudakan belum ada. Ya. Kecuali nanti kalau misalkan menang lawan orang Yahudi perang Palestina atau semisalnya, di situ ada perbudakan lagi. Ya. Terus juga kalau ada perbudakan ya, kita cari 1-2 lah ya. Kalau budak boleh, biar 100. Ya. Wadzukurah dan zukurah, laki-laki. Kalau wanita hadir
dia tidak dilarang tetapi tidak wajib, ya. Anda pernah sholat Jumat di Masjid Agung, ini Anda tahu wanita atau laki-laki nih, ya. Pas disuruh maju dia bilang, jangan kasar-kasar, nah bilang. Ya, bencong itu, ya. Nah, tapi masih hadir dia laki-laki, ya, laki-laki dia tetap wajib, ya. Semua yang tadi bencong-bencong itu hukumnya laki-laki dalam fikih, ya, bukan hukum wanita, ya. Kalau Anda percaya, kasihkan aja bulldog, dikejar dia, keluar laki-lakinya itu, ya. Jadi dia bukan hukum wanita, ya. Adapun al-khunsa dalam fikih disebutkan, al-khunsa disebutkan itu yang punya dua kemaluan, ya, dan dia condong kepada salah satunya, itu khunsa bahasa Arabnya, yang punya dua kemaluan. Tapi kalau bencong bukan khunsa, itu zukurah, laki-laki, tapi tidak normal, ya, ada jinnya itu, ya. Wa zukurah wa as-sihah, dia sehat, ya, bukan seorang yang marid, yang sakit, yang dia yasyuqqu alaihi al-jum'ah, yang berat baginya salat Jumat. Berat di sini yang sampai dia dibolehkan duduk misalkan dalam salat, ya, dibolehkan duduk. Orang yang dia kalau berdiri aduh berat, sampai dia diberikan rukhsah untuk duduk, ya. Itu diantara kategori sakit yang dibolehkan tidak hadir Jumat. Wal iqamah, kemudian dia bukan seorang yang musafir tapi mukim, ya. Dia kalau mukim maka wajib, ya. Ada 3 istilah dalam madhab. Yang pertama mustautin. Mustautin ini yang dia sah salat Jumatnya dan wajib salat Jumatnya dan gugur dengan orang tersebut, mustautin namanya, yang dia memang penduduk di situ, ya. Yang kedua mukim. Mukim ini yang dia itu penduduk di situ, yang bukan penduduk di situ, datang dia, kemudian dia berkunjung atau ada urusan tapi lebih dari 4 hari 4 malam, namanya mukim dia. Mau dia 1 bulan, mau dia 1 tahun saja, ya, maka dia namanya mukim, tapi bukan orang situ, ya, maka dia mukim. Dan dia tidak menjadikan tempat itu sebagai tempatnya seterusnya, ya. Dia selesai hajanya, berangkat dia, pindah dia, nah itu namanya mukim. Dan orang yang mukim ini wajib juga dia, seperti mustautin, wajib hukumnya 6. Tetapi tidak dihitung dia dari jumlah orang yang sholat Jumat, karena sholat Jumat itu bilangannya harus 40 beserta imam serta khatib. Dia wajib 40 minimalnya, ya. Nah, orang yang mukim tidak dihitung dari bagian 40 ini, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga musafir, ya. Musafir tidak wajib, ya, dan tidak dihitung, tidak dianggap dia. Jadi ketika kita sholat di satu kampung, di kampung tersebut ada 50 orang, maka kita sudah sah melakukan Jumat. Tetapi kalau 50 orang tersebut setengahnya itu mukim, setengahnya mustautin, maka tidak wajib Jumatan, ya, tidak wajib karena belum 40. Ya, itu pembahasannya akan dibahas setelah ini. Jadi itu membedakan antara mustautin dengan mukim. Mustautin itu yang dia ja'ala al-makan watanan lahu, yang dia menjadikan tempat tersebut sebagai watan, negerinya. Sudah di situ dia tidak pindah-pindah ketika ada musim hujan, musim panas, musim dingin, tidak pindah-pindah, ya. Dia tetap di situ, anak cucu di situ, ya. Maka dia mustautin. Ini yang dia wajib 40 orang. Kalau tidak wajib Jumatan, ya. Fala jum'ah ala kafir, tidak ada Jumat bagi kafir, wala sabi, ataupun sabi anak kecil, wala majnun atau gila, wala mughma alaihi atau pingsan, wala ala man fihi riqqun atau yang dia itu masih budak, wala ala imra'ah wa khunsa, tidak juga wanita ataupun setengah wanita, wala ala man bihi marad yasyuqqu ma'hal hudur, atau yang dia sakit,
berat dia datang ke masjid, maka dia tidak wajib semuanya. Kama syaqqal masyi fil matar. Ya, seperti beratnya kalau orang yang dia mau pergi salat ketika hujan. Ya. Wa misluhu kullu man bihi uzrun min a'dzaril jumu'ati wal jama'ati sabiqah. Dan semua yang dia memiliki uzur di pembahasan uzur salat Jumat dan jamaah yang telah lewat. Itu pembahasannya, semua mereka tidak wajib kalau ada uzur. Tidak wajib apa? Jumat. Tapi dia salatnya salat zuhur di rumahnya masing-masing. Nah. Naam tusannu limaridin atau qaha. Ya, disunnahkan bagi yang sakit kalau mampu hadir. Ya, dia sakit tapi mampu hadir. Disunnahkan, tidak wajib. Dia bisa mampu hadir, masyaqqah berat tapi mampu, disunnahkan. Tidak wajib. Wa taji'u alaihi in hadara waqta iqamatiha. Khusus bagi seorang yang sakit ini kalau dia hadara waqta iqamatiha, dia sudah hadir ketika ditegakkan, ya, ditegakkan salat Jumat. Ditegakkan salat Jumat itu dengan naiknya khatib di atas mimbar, ya, bukan dengan iqamah. Naiknya khatib di atas mimbar, dia ada di situ. Nah, maka dia wajib karena dia sudah berada di masjid. Ini membuktikan bahwasanya dia mampu, ya. Wa misluhu man udhira bimurakhis, ya, dan semisalnya juga orang-orang yang dia semisal orang yang sakit ini yang dia mampu atau dia sudah hadir di masjid ketika atas mimbar tak mampu sudah hadir di masjid. Ya, uzur seperti misalkan dia hujan. Ketika hujan, dia sudah berada di dalam masjid. Tadinya dia di luar masjid diberikan uzur kalau hujan. Ya. Maka dia apa? Maka dia sama hukumnya seperti orang yang sakit tadi. Jadi wajib hukumnya kalau sudah di dalam masjid. Itu pembahasan syarat wajib Jumat. Nah, selanjutnya syarat sihatil Jum'ah. Syarat sah melakukan Jumat. Antum ini mukim atau bukan? Hah? Antum ini hukumnya mukim atau apa? Mustautin, musafir? Hah? Ya, mustautin. Ya. Si Rahmat apa? Orang sini kan? Mustautin antum kan orang sini maksudnya. Nggak rencana pindah pas pencarian yang baru, enggak ya? Ikuti takdir Allah aja bilangnya. Ya, jangan. Ya. Syarat sah Jumat ada 6, sittatun. Kaunuha kulluha fi waqti zuhur. Yang pertama, dia harus semuanya masuk di waktu zuhur. Maksudnya semuanya itu adalah dari sholat sampai salam, ya, dari awal sholat sampai salam, termasuk khutbah, ya, termasuk khutbah. Dia di waktu zuhur. Ya. Kalau azannya, ya, azan itu dia boleh sebelum waktu zuhur masuk. Kalau dalam mazhab Syafi'i azannya 2 kali, ya, dan itu bukan perkara baru. Itu adalah sunnah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam mazhab Syafi'i meskipun tidak ada pasar seperti kondisi dulu, ya, meskipun tidak ada, karena ilahnya adalah tanbihul muslimin, ya, an waktil Jum'ah, mengingatkan kaum muslimin tentang waktu Jumat, ya, bukan karena
di pasar mereka sibuk, kalau tidak ada pasar tidak disunahkan lagi. Tidak, dalam mazhab Syafi'i tetap sunnah 2 kali. Yang pertama sebelum waktu zuhur, yang kedua setelah masuk waktu zuhur. Ya. Nah, kaunuha kulluha fi waqti zuhri. Wa iqamatuha fi khuttatil balad. Yang kedua syarat sah Jumat, dia Syafar tolong helm. Bahasa itu bau dia. Nah, selanjutnya iqamatuha fi khuttatil balad. Ditegakkan Jumat itu fi khutta al balad, di khuttah balad. Khuttah balad itu tempat yang dia dijadikan tempat ngumpul kaum muslimin untuk sholat. Tidak harus di masjid. Ya, tidak harus di masjid. Khuttah balad itu maksudnya. Misalkan orang-orang ngumpulnya di mana? Misalkan di aula tertentu, ya, atau di lapangan bola ini. Nah, itu namanya khuttah al balad. Dan dia berada umumnya di tengah-tengah kota. Ya, di tengah-tengah tengah desa atau tengah kampung. Ya. Agar kaum muslimin yang dia berjarak dari ujung ke ujung itu berada di tengah, jadi adil dia. Kalau dia di ujung sini, yang sana jauh, atau ujung sana, yang sini jauh. Nah, itu Jumat. Ya. Iqamatuha fi khuttatil balad. Wa an tusalla ar-rak'atul ula minha jama'atan. Wa an tusalla ar-rak'atul ula. Rakaat pertama harus ditegakkan dalam kondisi jamaah, dalam kondisi berjamaah. Ya. Jadi ketika sholat Jumat, di rakaat pertama wajib kondisinya berjamaah. Ya. Maksudnya bagaimana? Jamaah dimaksud adalah 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i dia harus 40 orang. Dan 40 itu masuk imam atau khatib. Ya, itu harus orang-orang yang mustautin tadi, yang dia memang di situ tempatnya, tidak pindah-pindah. Maka 40 orang ini disyaratkan di rakaat pertama. Ya, di rakaat pertama. Misalkan ini sudah ngumpul ini, ternyata ada 40 atau lebih. Di rakaat pertama sudah terkumpul 40 orang, sah sholatnya. Meskipun ternyata di rakaat kedua nanti ada yang dia buang angin kah, keluar dia, atau ada hajah, ya, atau batal sholatnya. Ya, jadi kurang, maka dia sudah sah, yang penting di rakaat pertama. Falau nawau al-mufaraqah fi tsaniyah wa tamu munfaridina sahatil jum'ah. Kalau ada yang niat mufaraqah, berpisah dari imam, ya, dia di rakaat pertama sudah berjamaah. Ada hajah dia, kebelet misalkan. Ya, atau dia ingat belum matikan kompor gasnya. Ya, imamnya kelamaan kalau ditunggu. Dia niat mufaraqah. Niat apa? Memisahkan diri dari imam. Di rakaat kedua dia percepat sholatnya, salam langsung keluar. Boleh tidak? Boleh. Sah tidak? Sah. Ya. Dan catatan dia rakaat pertama sudah berjamaah, yaitu 40. Dalam Syafi'i itu ada luguz itu teka-teki. Ya. Sholat yang dia batal satu orang, batal semua. Salat apa itu? Nah, ini salat Jumat. Ya. Nah, bukan itu. Batal satu orang di rumah, batal semua yang ada di masjid. Ya, pertanyaannya itu. Jadi satu batal di rumah salatnya. Yang lainnya batal semuanya.
Ya, sholat Jumat jawabannya. Ya. Karena apa? Karena gambaran masalahnya dia sholat. Kebetulan pas 40. Ya, pas 40. Setelah salam semuanya, salam sudah ini, pulang semuanya. Ada satu orang yang dia sudah pulang, dia ingat, tadi saya belum wudhu kayaknya. Ya, atau dia ingat, saya tadi kayaknya hadas. Ya. Pergi lagi ke masjid, diumumkannya, saya tadi hadas. Ya, kembali semuanya, batal semua kita. Gara-gara satu, ya, karena itu syarat 40. Dalam mazhab yang lain beda-beda. Ada yang mensyaratkan harus 8, ada yang 12, ada yang dia cukup 3, ada yang cukup 2. Ya, kalau satu tidak boleh, semuanya tidak sah kalau satu. Tapi ada yang mengatakan 2 sah, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 8, ada yang 12, ada yang 40. Mazhab Syafi'i 40. Ya, beda-beda ulama mengikuti pemahaman masing-masing mereka. Kalau Syafi'i mengatakan yang awal kali Jumat itu disebutkan mereka sholatnya 40, ya. Sebutkan wa kunna hina idzin arba'una rajula, dan kami waktu itu berjumlah 40 laki-laki. Ya, 40 laki-laki. Syafi'i mengatakan sholat Jumat itu beda dengan sholat yang lain. Kenapa? Karena ada khutbahnya, ada rukunnya, harus didengarkan dengan orang yang hadir. Kemudian dia 2 rakaat saja, tidak 4 rakaat, ya. Nah, jadi dia butuh dalil. Ya, maka ketika dia butuh dalil, kita cari-cari dalilnya, ada ini 40. Ya, maka itu 40 itu menjadikan khusus bagi sholat Jumat, ya, karena dia keluar dari hukum asal. Ya. Jadi ulama Syafi'iyah justru bertanya, kalian dalilnya apa? Boleh 2 atau boleh 3, itu dalilnya apa? Ya. Mereka tidak ada riwayat yang ada secara bahasa yang dikatakan jamaah itu. Ada yang mengatakan cukup 2, ada yang mengatakan cukup 3. Ya. Kalau Syafi'iyah ada hadisnya. Tapi wallah alam, ya, dalam masalah seperti ini kita kembalikan ke masalah khilafiyah, dhanniyat, khilaf yang dia mu'tabar. Ya. Wa kaunu musalliha arba'ina minal mutawattinin. Ya. Syarat yang keberapa ini? Syarat yang keempat, syarat sah salat Jumat, harus orang yang salat berjumlah 40. Yang kedua, 40 dari orang yang mustautin, termasuk imam. Walaupun syaratnya 40 ini harus sampai selesai, ya. 40 ini harus sampai selesai salam. Misalkan yang tadi satu orang yang dia itu mau keluar ada hajah, dia boleh tidak meniatkan untuk berpisah dari imam, boleh, ya, tapi dengan catatan sampai salam mereka masih berjumlah 40, ya, sampai salam. Jadi dia misalkan jamaah di rakaat pertama, di rakaat kedua tidak berjamaah, sah, dengan catatan ketika salam mereka berjumlahnya masih 40 orang. Ya, masih 40 orang. Ya, misalkan ada 50 orang di situ, ya. Ada 2 orang yang dia keluar duluan, ya, karena dia mungkin ada hajah atau kebelet atau semisal, maka dia yang penting ketika di rakaat pertama 2 orang ini berjamaah, sah sholatnya. Ya, yang kedua jumlah mereka setelah salam itu masih 40 atau lebih, maka itu sah. Wala budda min dawami hadzal adad ila tamamiha. Kalau batal salatun wahidun minhum kan ahdatsa qabla salamihi, batal salatul jami'. Kalau dia itu jumlahnya 40, kemudian salah satu mereka hadas, ya, salah satu mereka hadas, maka Pak, maka batal salatul jami', batal semua 40 itu. Ya. Batal, dia duluan selesai niat mufaraqah, sah.
Ya, wa in kanu qad sallamu wa dhahabu ila buyutim. Nah, batal semua 40 itu meskipun semuanya sudah salam dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Ya. Ya, akhi, kayaknya tadi saya batal itu. Yakin enggak? Yakin saya ini sudah. Ya, batal semua 40 orang. Balik lagi. Ya, beda kalau dia jumlahnya lebih. Jumlahnya lebih 41 contoh. Satu hadas, masih ada 40 ini. Maka itu sah. Yang jadi patokan adalah 40. Ya. Jadi misalkan ada di satu kampung dia mereka kurang dari 40. Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib Jumat, ya. Bagaimana ini ada Jumatan kita? Ya, kenapa? Tidak harus dipaksakan, salat zuhur biasa. Ya, tidak diwajibkan. Kalau menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau pakai mazhab yang lain silahkan. Ya, ada mazhab yang lain. Dan mengatakan yang penting 3 orang. Ya. Itu sudah cukup. Jadi 1 khotib, ya, 2 makmum. Makmumnya 1 pergi ke WC, satunya ngantuk tidur. Jadi dia khotibnya tidak ada yang dengar, tinggal jin aja yang ada. Ya. Wa kaunu salliha arba'ina minal mutawattinin. Ya, al mutawattin itu huwa alladzi la yusafir an mahal iqamati saifan wala syita'an illa li hajah katijara wa ziyarah. Orang yang mutawattin itu adalah yang dia tidak safar, kondisi musim panas atau musim dingin. Kalau di Arab sana, kalau kita musim kemarau atau musim hujan. Alladzina tajibu alaihimul jum'ah, yaitu mereka yang wajib baginya Jumat, 40 orang itu. Ya. Jadi 40 itu yang wajib Jumat. Ada mutawattin, tapi dia wanita, tidak wajib Jumat, tidak dihitung ini. Ya. Ada yang dia usia 10 tahun, belum balik. Wajib tidak belum balik? Belum wajib, tapi dia asli situ. Di bagian 40 orang itu, dia ada. Kita katakan, dia tidak dihitung. Ya. Yang harus ada itu adalah 40 orang mustautin tadi, yang wajib melakukan Jumat. Selanjutnya yang keberapa ini? Yang kelima, yang tadi masih keempat itu. Nah, yang kelima, wa adamu sabqin au muqaranati jum'atin. Sabqi berarti yang benar. Wa adamu sabqi au muqaranati jum'atin ukhra laha fi baladiha. Ya. Tidak ada satupun Jumat lain di tempat lain yang mendahuluinya atau sama-sama melakukan Jumat. Ya. Yaitu dalam bab takbiratul ihram. Di satu kampungnya itu atau satu desanya. Contoh misalkan seperti kalau di zaman Nabi SAW Jumat itu hanya satu di jami', di masjid Nabi SAW. Semua yang dari jauh datang, ya, bukan satu kampung buat sendiri, enggak. Yang dari jauh datang dia di satu tempat, ya. Dan itu dilakukan di zaman dahulu, ya, termasuk di Tarim sempat itu di tahun 90-an hanya satu masjid di situ, semuanya ngumpul. Yang lain-lain tidak sampai ke tempat tersebut, mereka sholat zuhur, ya, yang dia tidak sampai suara azan. Ya, dalam mazhab Syafi'i karena Jumat ini tadi dia keluar dari hukum asal, ya, karena dia dari 4 zuhur, dia ini cuma 2 rakaat. Kemudian di syaratnya ada khutbah, ya, dengan bilangan tertentu. Maka dia melihat kepada dalil di zaman dahulu tidak ada ta'addudul jum'ah, berbilang dalam masalah sholat Jumat. Jadi mereka menjelaskan kondisi di zaman itu memungkinkan untuk jadi 2 atau 3 tempat. Ya, karena apa? Karena kaum muslimin banyak, ya, dan jaraknya jauh-jauh, tetapi tidak ada riwayat. Ini menunjukkan bahwasanya dia di satu tempat, ya, di satu tempat. Kecuali kata mazhab Syafi'i kalau dia tidak memungkinkan di satu tempat, ya, ada hajah, masjidnya kurang, dia boleh melakukan di tempat yang kedua.
Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dia syarat sahnya dia tidak ada sabqi au muqarana jum'ah ukhra. Ya, ada dua tempat salat Jumat, kemudian salah satunya itu mendahului yang lain. Ya, atau sama, maka yang dia belakangan tidak sah Jumatnya. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi ini waktu anak tanya ke masyayikh, bagaimana Syekh? Di mana-mana sekarang itu masjidnya banyak. Ya, mau di Indonesia atau tempat lain, apalagi di Indonesia banyak sekali masjid, masing-masing salat Jumat. Ya, apakah berlaku masih dalam mazhab Syafi'i seperti ini? Ya, maka mereka jawab, ya pilihannya ada dua. Kita katakan itu ada hajah. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i ada hajah, jadi mereka itu membangun masjid lain karena misalkan jaraknya jauh atau masjidnya tidak cukup. Jadi kalau ada hajah memang dibolehkan. Pilihan yang kedua, taklid dengan mazhab lain. Ya, taklid dengan mazhab lain. Kalau antum pernah dengar di Jawa itu ada dia salat Jumat habisnya zuhur. Pernah dengar enggak? Habis salat Jumat dia lakukan salat zuhur. Ya, ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Itu ada dalam mazhab Syafi'i juga memang. Karena berhati-hati ketika ada di satu tempat salat Jumatnya lebih dari satu tempat atau lebih, yang dia itu tidak masuk hajah. Ya, misalkan contoh masjid ini belum penuh dia, ada lagi di sana masjid, dan di sana juga mungkin belum penuh. Jaraknya kalau salat ke sini bisa aja, ada kendaraan sekarang. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Ya, salat Jumat yang belakangan. Misalkan di sana duluan takbiratul ihram, di sini tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i. Karena tadi dalilnya itu mereka mengatakan salat Jumat ini khusus, butuh dalil. Maka tidak ada riwayat Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan ada hajah di situ. Ya, maka itu dalil mereka. Maka yang kita pernah dengar itu seperti itu di daerah Jawa Barat. Ya, Jawa Barat, ada juga Jawa Timur, dia setelah sholat Jumat mereka sholat zuhur lagi dalam rangka untuk hati-hati, jangan sampai sholat Jumat kita ternyata tidak sah, jadi mereka lakukan sholat zuhur. Nah, meskipun ini diingkari sebagian ulama, ya diingkari sebagian ulama, tetapi itu tadi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang seperti itu. Ya, yang jadi patokan adalah takbiratul ihram, ya takbiratul ihram. Ya, tapi wallah alam, kalau dalam masalah seperti ini kita lihat masyayikh pun tidak ini, biasa saja dia. Ya, artinya kalau memang kaum muslimin seperti itu kondisinya, maka masih ada mazhab lain, kalaupun di mazhab Syafi'i tidak sah. Yang keenam, taqaddum khutbataini 'alaiha. Ya. Harus ada dua khutbah yang mendahului salat Jumat tersebut. Harus ada dua khutbah dulu baru salat Jumat. Ya, berbeda dengan salat Idul Fitr. Salat Idul Fitr salat dulu baru khutbah. Dan dua khutbah ini ada syaratnya. Syaratnya disebutkan setelahnya, arkanu al-khutbatain. Ada khamsah, ada 5. Ya, sempat ini. Ada 5. Yang pertama, ini bagi khatib, ya. Karena waktu khutbah di ana lupa di daerah sekitar sini masih Tanjung sini. Pas khutbah selesai, pas mau pulang dia bilang, "Ustadz sudah sering khutbah kah?" "Ya sering, di pondok dulu sering khutbah kita." "Iya Ustadz, ini aja apa? Lain kali tolong diperhatikan lagi rukunnya, syaratnya." "Oh iya Pak, insyaallah." Pas pulang itu kepikiran sepanjang jalan itu, apa maksudnya inilah? Langsung pergi ke toko buku, ndak pulang. Sehingga ke toko buku, anak cari buku fikih mazhab Syafi'i. Karena anak tahu di tempat tersebut Syafi'iyah. Baca. Oh, ini maksudnya masalah khutbah ini, ya, yang dibahasnya. Nah, ternyata ada rukun khutbah. Ya, perhatikan, rukun khutbah ada khamsah, ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima. Ya, hamdalah.
mengucapkan alhamdulillah, innal hamdalillah, ya, ahmadullah, ya, di dua khutbah, khutbah pertama dan kedua. Ya, kalau salah satunya tidak ada, tidak sah khutbahnya. Ya. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallama fihima. Salawat kepada Nabi, ya, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, ya, dan salam terhadap ketiganya. Ya. Salam, ya, salawat dan salam kepada Nabi, sahabat, keluarga Nabi SAW. Ini di dua khutbah tersebut juga, di kedua khutbah. Ya. Kalau lihat khutbatul hajah yang dilakukan Nabi SAW, itu kan terisi ini semuanya dia. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ila akhir. Itu isinya ini. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW selama khutbah tidak pernah meninggalkan 5 ini. Maka jadilah 5 ini rukun, ya, rukun dia. Nah, yang kedua, yang ketiga, al-wasiyah bit taqwa fihima. Wasiat takwa di dua khutbah. Ya, usi nafsi wa iyyakum bittaqallah, itu wasiat takwa. Dan wasiat takwa ini bisa dengan bentuk apapun, bentuk kebaikan. Saya wasiatkan kalian untuk berbuat baik, saya wasiatkan kalian bertakwa, saya wasiatkan kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, ya, min kulli ma fihi hasun ala ta'ah. Pokoknya semua yang dia itu memotivasi untuk laku taat atau menghindari maksiat, ya. Dan fala yakfi mujarrad at-tahdzir minad dunya. Ini masih masalah wasiat takwa, ya. Tidak cukup sekedar menghimbau, mengingatkan dari masalah bahayanya dunia. Ya, jamaah, hati-hati, dunia ini melalaikan. Ya, itu tidak cukup. Harus yang dia itu berupa has ala ta'ah, yaitu memotivasi untuk melakukan ketaatan atau menghindari maksiat. Ya, itu takwa. Karena takwa itu definisinya takwa itu apa? Antaja'al bainaka wa bainallah wiqayah taqihi minhu min ghadabillah. Anda menjadikan antara diri dengan ghadab Allah, dengan murka Allah, itu wiqayah, tameng, ya, tameng, ya. Nah, tameng itulah takwa, ya, agar Allah tidak murka dengan kita. Ya, takwa itu kita melakukan taat dan menghindari maksiat. Nah, wasiyah bittaqwa fihima. Yang kelima. Yang keempat, yang ngetes. Yang keempat, wa qiraa'ah ayah, baca ayat, ya, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, fi ihdahuma, salah satunya di khutbah pertama atau kedua, ya, di khutbah pertama atau kedua. Dikatakan au qablahuma, atau sebelum khutbah, sebelum mulai khutbah, au ba'dahuma, atau setelahnya, atau setelah khutbah, setelah khutbah selesai. Khutbah selesai itu rukunnya ini maksudnya, ya, rukun. Atau di antara keduanya, di tengah-tengah, ya. Wal afdal kaunu fi akhiril ula. Yang afdal baca ayat ini kapan? Di akhir khutbah pertama, di akhir khutbah pertama, ya. Khutbah yang ingin kita sampaikan, khutbah pertama kita baca misalkan innallaha wa malaikatahu atau semisalnya, ya, tidak mesti harus itu, ya, tidak mesti harus itu, ya. Dan di banyak masjid kita terkadang tidak pakai yang seperti itu, tidak baca innallaha wa malaikatahu, ya, agar tidak dianggap wajib. Karena sebagian khotib itu kalau tidak baca itu kayaknya kurang, ya. Nah, atau baca ayat apapun itu yang dia ayat dari Al-Quran, ya. Jangan juga baca fankihu ma taba lakum. Ya, enggak paham, orang enggak paham kan,
Ihdahuma, di salah satunya. Yang selanjutnya yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minin fil akhirah. Doa untuk kaum muslimin yang hadir maupun yang tidak hadir fil akhirah, di khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua. Jadi 3 yang pertama itu di 2 khutbah, yang keempat baca ayat itu di salah satunya, yang doa itu di khutbah yang kedua. Kalau dia berdoa di khutbah pertama, di khutbah kedua tidak doa, maka dia tidak melakukan rukun, maka dia kurang, ya. Kalau kurang bagaimana? Jadi dia kalau kurang, dia pas ingat dia baca doa tadi, ya, baca doa. Meskipun dia kondisinya tidak di atas mimbar, ya, dia baca doa dengan catatan jarak antara dia selesai khutbah dengan dia ingat itu tidak jauh, ya, jarak yang jauh itu 2 rakaat ringan, 2 rakaat salat ringan, ya. Nah, kalau sudah jauh berarti dia harus ulang kembali khutbah dari awal, ya. Jadi untuk masalah doa ini, dia doa berkaitan dengan perkara ukhrawi, berkaitan dengan masalah akhirat. Ya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, secara umum itu khutbahnya Nabi SAW, innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru na'udzubillahi min syururi anfusina. Min syururi, bukan min sururi. Min syur, min syarr, dari syurur, syarr, syurur jamak dari syarrun, syurur anfusina, ya. Keburukan-keburukan jiwa, ya, nafs, yaitu jiwa kita. Maka bukan surur. Kalau surur itu kebahagiaan jiwa kita. Kalau kita baca surur, wa na'udzubillah, dan kami berlindung kepada Allah dari kebahagiaan jiwa kita. Ya, jauh jadi artinya. Ya, jauh. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita, amal-amal kami. Min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu, barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk. Nabi SAW sudah berupaya nih dakwahkan kakeknya, pamannya Abdul Muttalib, tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan semisalnya, ya. Nabi SAW baca aja sekali ayat di hadapan Umar ibn Khattab, langsung bergetar tangannya, masuk Islam dia. Baca surat Thaha. Maka itu hidayah. Jadi kita dakwah, kita harus pahami hidayah di tangan Allah. Kita hanya wasilah saja. Ya. Sama meruqyah pun sama. Ya, bacakan saja, ya. Yakin saja kalau dia sembuh itu dari Allah. Kalau dia tidak sembuh itu pun dari Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu baca sampai akhir. Nah, itu terhimpun di dalamnya hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan wasiyah bit taqwa. Ya. Dan lafaz hamdalah dan salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini muta'ayyin, harus lafaz hamdun, ahmadullah atau alhamdulillah, tidak boleh asna Allah. Asna itu artinya saya memuji Allah juga. Ahmadu, saya memuji Allah juga. Tapi Nabi SAW menggunakan innal hamdalillah, maka dia lafaz alhamdu ha mim dal itu harus ada. Ya, kalau tidak maka tidak sah. Atau dia menggunakan bahasa Indonesia. Dia ketika melakukan khutbah ini dia menggunakan bahasa Indonesia, maka tidak ada ha mim dal, maka tidak sah. Harus bahasa Arab yang rukunnya ini, ya, yang rukun yang 5 ini, dia harus bahasa Arab. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wasallam wa ala ashabihi, itu dia lafadznya. Ya, tidak boleh kita misalkan aku mencintai Rasulullah dengan bahasa Arab, uhibbullah wa rasulahu atau semisal. Dia harus lafaz salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada pembahasan syarat khutbatain, syarat 2 khutbah. Kalau tadi rukun khutbah, sekarang ada pembahasan syarat. Insyaallah pertemuan berikutnya.